Kasus dugaan korupsi impor gula yang menyeret mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong pada 2015 silam masih terus didalami oleh Kejaksaan Agung RI, termasuk mengenai aliran dana yang kemungkinan dinikmati oleh Tom Lembong. Adapun dugaan korupsi ini disinyalir merugikan negara hingga 400 miliar rupiah. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar, dalam keterangan pada Rabu 30 Oktober di Jakarta mengatakan, pihaknya masih meminta keterangan dari berbagai pihak, termasuk dari 8 perusahaan yang diduga menerima keuntungan. Dalam kesempatan yang sama, Harley mengatakan Kejagung sudah memeriksa Tom Lembong sebanyak 3 kali sejak tahun 2023. Kemudian pada pemeriksaan ketiga pada Selasa 29 Oktober, Tom ditetapkan sebagai tersangka. Selain Tom, Kejagung juga menetapkan Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia atau PT PPI bernama Charles Sitorus sebagai tersangka. Harley berujar, Kejagung membuka kemungkinan penetapan tersangka tambahan. Namun terkait hal tersebut, Kejagung membutuhkan keterangan saksi dan bukti tambahan. Harley menegaskan tidak ada pemeriksaan terhadap menteri lain dalam kasus dugaan impor gula ini. Pasalnya, kasus ini terjadi ketika Tom menjabat sebagai Menteri Perdagangan pada 2015 silam. Kejagung juga memastikan tidak ada unsur politis dalam penetapan tersangka terhadap Tom Lembong dan murni penegakan hukum. Sebelumnya, mantan juru bicara Anies Baswedan, Ges Khalifah, melalui unggahan akun X pada Rabu 30 Oktober mengatakan, Tom tak mungkin berani melawan Joko Widodo. Ges juga mempertanyakan kasus yang menjerat mantan co-captain Timnas Amin ini. Sementara itu, mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengaku terkejut dengan penetapan tersangka terhadap Tom. Sebagai sahabat yang sudah mengenal selama 20 tahun, Anies menyebut Tom bukanlah orang yang suka neko-neko. Meski begitu, Anies tetap menghormati proses hukum yang berjalan dan meyakini aparat penegak hukum dan peradilan bisa menjalankan proses secara adil dan transparan. Pak, dalam itu kan disampaikan bahwa kerugian mencapai 400 miliar. Nah, ini soal aliran dananya, apakah sudah ada Pak untuk ke Pak Lembong sendiri? Nah, terkait dengan kerugian keuangan negara yang sudah disampaikan bahwa ini kan akan terus dihitung untuk pastinya seperti apa, dan mengenai aliran dana itu akan didalami juga ya, apakah karena kalau kita lihat kan tersangka sebagai regulator ya bersama dengan dari PPI dan perusahaan-perusahaan itu. Nah, apakah ada misalnya di situ unsur aliran dana, tentu nanti akan terus didalami. Jadi nah, hingga saat ini Bu. Jadi bukti-bukti yang sudah diperoleh itu akan didalami, itu akan diintensifkan, dan misalnya kalau ada penambahan keterangan yang dibutuhkan penyidik akan melakukan. Jadi untuk fee atau keuntungan yang didapat sama Tom Lembong ini berapa? Ya, nanti itu sangat tergantung dari keterangan-keterangan ya yang akan dilakukan. Itu yang saya sebutkan tadi dari beberapa pihak, misalnya dari 8 perusahaan itu, ya kan, dia mendapat keuntungan. Nah, apakah misalnya ada aliran dana terhadap siapa saja, nah itu nanti sangat tergantung dengan keterangan yang akan berkembang. Pak, dikatakan ada pas itu gula itu kan mengalami kekurangan Pak, dan itu pas rakor, dan pas rakor itu katanya dihadiri juga oleh Menko Perekonomian. Apakah nanti Menko Perekonomian juga dipanggil sebagai saksi atau gimana Pak? Nah, nanti itu terkait dengan kebutuhan penyidikan. Ya, kita lihat penyidik yang memahami apa menjadi kebutuhannya. Pak, dalam pemeriksaan itu penyidik menanyakan juga ke Lembong terkait dengan aliran dana ke kampanye untuk kampanye. Ya, itu sangat terkait dengan kebutuhan penyidikan. Ya, saya kira terkait dengan substansi. Ya, kita lihat bagaimana perkembangan. Oke. Ini kan baru ada pada Selasa sore tuh Kejagung beredar namanya Zahra Tinca. Nah, hasilnya seperti apa dari beredar? Nah, kemarin itu penyidik ingin memastikan apakah memang masih ada sesuatu yang tertinggal. Itu yang mau dipastikan. Ada kemarin kita tanya, ya tidak ada lagi yang tertinggal, tadi teruskan berkembang. Kita lihat. Ya. Soal aliran dana yang di kasus impor gula ini, apakah Kejagung bakal
pasti bakal menelusuri aliran dana itu. Itu yang saya sebut tadi, bahwa pemeriksaan ini kan belum berhenti, kan sangat terkait dengan bagaimana keterangan dari perusahaan-perusahaan ini, ya kan? Nah itu nanti kita lihat. Tapi sejauh ini keterangan dari pihak perusahaan dari beberapa perusahaan. Nah itu juga bagian dari substansi penyidikan. Oke, apa benar Pak, Pak Tommy 5 kali manggil gitu Pak dari proses pemeriksaan Tommy? Pak, belum ada informasi soal itu. Tapi yang pasti bahwa yang bersangkutan sudah 3 kali ini ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.